5 kebiasaan kecil yang gue akan bahas di video ini garansi bisa ubah hidup lu jadi miliarder. Gue udah praktekin, penghasilan gue dari dulunya gaji UMR, sekarang belasan tahun kerja di luar negeri dan naik gaji ratusan kali lipat. Teman-teman bakal lebih produktif, tapi nggak lagi buang-buang waktu buat hal-hal yang nggak penting. Karena berdasarkan riset, kebanyakan orang kaya lahir bukan dari keluarga tajir atau dapat warisan. Tapi 80% lebih miliarder sukses karena usaha sendiri, dari nol. Kebiasaan nomor satu, sering-sering keluar dari zona nyaman. Maksudnya gimana? Ya sama aja kayak Nabi Muhammad SAW. Awal perjuangan di Mekah itu kan belum begitu berhasil. Terus dia coba pindah ke Taif. Di Taif malah dilemparin batu, gagal total. Terus dia pulang dulu tuh susun strategi lagi. Terus akhirnya hijrah ke Madinah dan menang besar. Terus akhirnya balik lagi ke Mekah. Kalian bisa lihat kan, Nabi itu selalu berani keluar dari zona nyaman untuk capai impiannya. Bahkan pas Nabi masih kecil, waktu umur 12 tahun aja, Nabi ke Syam, ke Syuriah. Dia dagang di luar negeri. Itu ratusan kilometer loh, udah pasti nggak nyaman pindah-pindah kayak gitu. Tapi Nabi kita, baginda Rasulullah itu tahu bahwa keluar dari zona nyaman, artinya kita akan pasti bertumbuh. Tapi masalahnya lagi, banyak orang keluar dari zona nyaman itu takut. Takut diomongin orang. Gue cerita pengalaman pribadi gue dulu ya. Dulu gak punya duit gue pas kuliah buat bayar kosan. Akhirnya ya gue jualan aja gitu ke kamar-kamar kosan orang. Jualan obat. Gue dikata-katain. Sedih sih. Tapi kalau gue gak jualan ya gue jadi gak bisa makan gitu nanti. Gak bisa bayar kosan. Terus pas gue kerja, pacar gue dulu bilang, kerja kok di perusahaan lokal. Lihat mantan gue tuh di Unilever. Lah, kok malah dibanding-bandingin sama mantan dia ya. Terus ya udah akhirnya gue berubah. Gue masuk Unilever, malah gue dibilang lagi, lo gak akan survive kan lo gak bisa bahasa Inggris. Emang dari gue dulu gak bisa bahasa Inggris. Terus gue kerja di luar negeri akhirnya. Gue dibilang, gak mungkin deh lo promote, kan saingannya ketat. Pas gue dipromote, orang-orang malah bilangnya, ya jelas aja lo dipromote kan bos lo baik. Anjay. Dari situ gue belajar satu hal yang penting banget, bahwa kalau lo pengen maju, udah pasti lo harus siap buat masuk ke situasi baru yang canggung, yang gak nyaman, bahkan memalukan. Dan resiko diomongin orang itu udah pasti, itu garansi. Karena lo bakal dinilai orang apapun yang lo lakukan. Tapi sebenarnya nobody cares. Sebenarnya nggak ada yang peduli juga. Lo mau sukses nggak sukses, berhasil nggak ada yang peduli. Yang cuma peduli ya keluarga terdekat lo. Kalau waktu itu gue mutusin buat berhenti dan nggak berubah, nggak keluar dari zona nyaman, nggak coba hal-hal baru, gue nggak akan ada di posisi gue hari ini. Jadi kalau lo terus bertahan di zona nyaman lo dan gak pernah nyoba nantang diri lo sendiri, lo gak akan pernah tahu sebenarnya sebesar apa potensi yang lo sebenarnya punya. Dan lebih parahnya lagi, lo kemungkinan bakal kehilangan sesuatu yang luar biasa banget hanya karena lo takut diomongin orang. Yang sebenarnya lagi nunggu lo itu potensinya. Di sisi lain dari ketakutan lo yang tadi. Tapi pernah nggak ngerasa lo udah kerja keras, udah doa, tapi kok belum dimudahkan juga ya? Makanya kita masuk ke kebiasaan nomor 2. Selalu yakin bahwa ujian sama dengan kemudahan. Setiap kali gue ngerasa kok gue udah kerja keras tapi belum dimudahin juga ya, gue langsung inget dulu Al-Baqarah ayat 155 156. Di situ Allah bilang ujian itu udah pasti, semua orang udah pasti bakal diuji. Jadi gue cari pembandingnya yang tepat. Gue harus jujur dan waras bahwa belum tentu ujian gue ini adalah ujian terberat. Dan kemungkinan besar ujian gue ini belum seberat orang lain. Orang lain ada yang diuji karena sakit, ada yang diuji nggak bisa makan karena peperangan, sampai nggak punya fisik yang sempurna. Which is, ujian gue sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Tapi kebiasaan yang pentingnya adalah mikir bahwa ujian itu adalah bukan hukuman, tapi cara Allah buat naikin level kita. Kayak misalnya kita main game, makin tinggi level gamenya, makin susah ujian dari musuhnya. Artinya skill lu harus naik biar bisa ngalahin musuh di gamenya itu. Tapi justru karena ujian lawan tantangannya itu susah, dia jadi lebih kuat dan kelihatan gampang mainnya. Jadi kemudahan itu bukan tiba-tiba dapat jalan pintas, bukan kayak minta polisi patroli bukain jalan pas macet atau minta Tuhan rubah lampu merah jadi hijau semua. Bukan, itu bukan kemudahan, tapi kemudahan itu adanya di ujian. Lo naik skillnya karena ada ujian itu, sama kayak memecahkan teka-teki atau puzzle. Makin lo ngerti, makin gampang nyelesainnya. Allah juga udah bilang di Al-Quran, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayatnya bukan bilang setelah ujian ya, tapi bersama sulit ada mudah. Akhirnya waktu lo lagi susah, sebenarnya jalan keluarnya juga udah ada.
Dan kalau gue lagi capek banget, gue inget ini, Allah nggak bakal kasih beban di luar kemampuan lu. Jadi sekarang mindset gue adalah ujian ini akhirnya gue lagi di upgrade level gue. Tantangan sama dengan tanda gue lagi dilatih jadi lebih kuat. Tapi pernah nggak lu ngerasa pas buka LinkedIn atau sosial media, lu ngerasa ketinggalan? Nah makanya gue bahas di poin ketiga. Kebiasaan nomor 3, jangan terjebak sama FOMO, fear of missing out, atau tren merasa tertinggal jadi malas gerak. Dan ini salah satu hal yang paling butuh kekuatan niat dan disiplin tinggi. Tapi kalau lo bisa kontrol, hasilnya bakal luar biasa banget. Setiap hari nih ya, kita terus-terusan diserbu sama postingan teman-teman kita. Ada yang jalan-jalan ke luar negeri, ada yang beli mobil baru, lihat LinkedIn ada yang keterima di kerjaan di tempat yang keren. Dan semuanya kelihatan kayak lagi hidupin hidup terbaik mereka. Dan tekanan dari semua itu bikin kita ngerasa, damn, kayaknya gue ketinggalan deh dari teman-teman gue. Kok hidup gue gini-gini aja. Tapi kalau lo terus-terusan nyerah cuman gara-gara postingan sosial media orang lain, yang cuman dia momen sementara doang, lo bisa jadi ngorbanin masa depan lo sendiri. Lo bakal kehilangan waktu yang sebenarnya bisa lo pakai buat kerja lebih keras dan lebih pintar. Kembangin skill lo, baca buku lebih banyak, ikutan training baru, atau bangun kerja sampingan. Di buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill, ada satu kutipan yang kuat banget. Titik awal dari semua pencapaian adalah keinginan. Keinginan yang lemah menghasilkan hasil yang lemah juga. Seperti api kecil cuma menghasilkan panas yang kecil juga. Intinya, dia bilang bahwa seberapa kuat keinginan lo bakal langsung ngaruh ke seberapa besar hasil yang bisa lo capai. Kalau keinginan lo lemah, ya hasilnya juga bakal lemah juga. Dan Allah tuh nggak suka sama orang yang lemah. Hadisnya bilang gini, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Oke, sebelum masuk ke poin keempat yang penting banget, gue mau cerita, gue lagi mau bikin komunitas buat orang-orang yang mau optimis jalanin hidup dan yang mau kerja di luar negeri. Kalau kalian mau join dan ini semua gratis, please klik link di description below. Dan kalian juga bakal dapat gratis contekan investasi yang selalu gue pakai untuk mengatur uang gue sampai waktu pensiun nanti. Oke, let's continue. Oke, kebiasaan keempat, tunjukin siapa temen lu dan gua bisa tebak masa depan lu. Dulu waktu SD pas kecil sering kan diajarin kalau mau wangi temenan sama tukang minyak wangi. Intinya karakter, cara hidup, bahkan keyakinan seseorang bisa terbentuk karena pengaruh lingkaran pertemanannya. Gue juga baca berdasarkan riset nih ya, kalau salah satu temen lo jadi boros, lo jadi punya kemungkinan 45% lebih besar buat ikutan boros dalam 2-4 tahun ke depan. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah kalau temennya temen lo yang boros dan suka party, lo tetap punya kemungkinan bakal boros. Dan ikut-ikutan party juga sebesar 20%. Padahal lo sendiri bahkan mungkin gak kenal langsung sama orang itu gitu. Tapi efeknya tetap sampai ke lo. Dan efek ini masih terus berlanjut ke orang berikutnya. Studi yang sama juga nemuin hasil serupa buat kebiasaan merokok dan rasa bahagia. Lo lebih mungkin ngerasa bahagia kalau temen lo juga bahagia. Para peneliti nyoba nyari banyak alasan kenapa hal ini bisa terjadi, tapi yang paling masuk akal adalah pengaruh norma sosial. Kalau temen lo atau temennya temen lo punya tubuh yang besar, itu bakal ngubah cara pandang lo tentang ukuran tubuh yang wajar. Dan cara lo bersikap juga bakal ikut berubah seiring waktu. Jadi ya teman-teman lo itu beneran bisa nentuin masa depan lo. Implikasinya adalah lo gak cuma harus sadar dan milih dengan bijak siapa yang paling sering lo ajak ngobrol, ajak nongkrong, tapi lo juga perlu hati-hati sama seluruh jaringan pertemanan lo. Karena semua itu bisa ngasih pengaruh langsung ke hidup lo. Dan jadi intinya kalau lo mau jadi pintar, lo cari lingkungan yang lebih pintar. Kalau lo mau naik kelas, ya lo cari lingkungan yang lebih baik juga gitu. Kebiasaan nomor 5, fokus ke solusi bukan ke masalah. Satu kebiasaan yang benar-benar mengubah hidup gue adalah gue berhenti fokus sama cari masalahnya dan mulai fokus ke solusinya. Gak usah kebanyakan komplain. Setelah gue perhatiin terutama dari orang-orang yang udah sukses, mereka itu punya satu keyakinan yang gak gampang goyah. Setiap masalah itu pasti ada solusinya. Apapun masalahnya, mau kelihatan berat, ribet, atau rumit banget, pasti ada jalan keluarnya. Mereka nggak mikir kenapa ini nggak bisa, tapi mereka mikir gimana caranya ini bisa gue akalin biar berhasil. Sementara kebanyakan orang lain lebih milih buat mikirin semua alasan kenapa sesuatu nggak bakal berhasil. Mereka ngumpulin semua excuse atau alasan-alasan nggak jelas dan semua itu jadi tembok yang halangin mereka maju. Dan tahu nggak, masalah itu kayak domba. Masalah satu datang terus yang lain jadi ngikut. Lo mikir satu hal yang aneh-aneh, muncul masalah yang lain.
terus muncul lagi, dan tiba-tiba lo udah tenggelam di pikiran lo sendiri. Makanya daripada lo main what if, gimana caranya buat mikirin semua kemungkinan atau masalah, mending lo main what if buat mikirin semua kemungkinan dengan solusinya. Walaupun masalah lo kelihatannya serius atau berat, bahkan bikin lo nggak bisa tidur, kalau lo bener-bener duduk sebentar dan menganalisisnya, lo bakal sadar setiap masalah itu pasti ada solusinya. Tapi kalau lo butuh solusi perihal investasi, bisa klik 2 video gue yang ini ya. Sip, thank you for watching. Assalamualaikum. Ciao.